MED selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Deno Wijayati MED selaku pengajar praktek. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Yanti. Berikut ini adalah praktek pra-observasi saya bersama Ibu Yanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bu Yanti, saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, silakan. Saya akan melakukan praktek pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik terhadap kelasnya Ibu. Tujuannya untuk membantu Bu Yanti untuk mengembangkan akademik Bu Yanti tentunya dalam hal remaja. Ya, silakan. Baik Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yanti. Dari obrolan kita ini nanti, apa yang Ibu Yanti harapkan? Yang saya harapkan dari perbincangan kali ini adalah saya berharap semoga saran dari Ibu Asih nantinya tentang kegiatan pembelajaran bisa menjadi penyemangat saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin. Semoga dalam kegiatan supervisi ini nanti Bu Yanti tidak terbebani. Selanjutnya, rencana pembelajaran seperti apa yang akan Bu Yanti lakukan nantinya? Rencana pembelajaran saya yaitu saya akan mengajarkan materi tentang tanaman, yaitu tanaman buah. Tujuannya yaitu agar anak-anak mengerti cara menanam dan merawat tanaman. Anak dapat bekerja sama dengan teman membuat sate buah pisang. Anak dapat mencetak gambar dengan menggunakan pelepah pisang. Melalui kegiatan mengenal simbol, anak dapat meniru huruf menjadi kata pisang. Anak dapat menghitung dengan media buah pisang. Lalu anak dapat mengekspresikan imajinasi menjadi karya dengan media lingkungan sekitar yang sudah disiapkan. Wah, pasti menarik sekali ya Bu Yanti ya. Yes, alhamdulillah, semoga bisa berhasil. Amin. Kemudian untuk menunjang tujuan pembelajaran itu nanti, alat dan bahan seperti apa yang sudah Bu Yanti siapkan? Ya, media dan sumber bahan ajar yang sudah saya siapkan yaitu pertama laptop dan tanaman pisang. Alat dan bahan yaitu pelepah pisang, daun pisang, buah pisangnya, tusuk sate, pisau kue, manik-manik, piring, kancing warna-warni, kapas, tinta, kartu huruf, kartu angka, dan lembar hasil karya. Berarti kebanyakan itu dari bahan-bahan alam atau lingkungan sekitar ya? Iya, sumbernya ya dari pohon pisang itu. Pasti anak-anak senang. Semoga. Bagaimana tahapan pembelajaran itu nanti di kelas? Tahapan pembelajaran yang ada di kelas saya yaitu yang pertama pembiasaan salim, sholat duha, dan pembacaan Asmaul Husna. Kemudian menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Kemudian saya akan mengajak anak-anak untuk melaksanakan teknik STOP untuk mengelola emosionalnya. Kemudian saya juga akan mengajak anak-anak untuk menyimak video tentang bagaimana cara merawat dan menanam tanaman pisang. Saya juga mengajak anak-anak melihat dan mengamati pohon pisang yang ada di belakang sekolah secara langsung di kebun. Dari kegiatan penutup yaitu saya akan menanyakan perasaan anak-anak setelah mengikuti kegiatan hari ini. Wah, luar biasa sekali. Jadi dari awal masuk anak-anak sudah pembiasaan salim. Di situ ada budaya positif juga ya Bu ya. Kemudian ada pembacaan Asmaul Husna dan kegiatan sholat duha. Kemudian anak-anak diajak praktek langsung untuk melihat langsung tanaman pisangnya ya. Kemudian dari materi yang akan Ibu ajarkan itu nanti
menurut Bu Yanti, apa kesulitan yang akan dialami oleh anak-anak? Mungkin kesulitan anak-anak yaitu bagaimana anak mengkreasikan media dari pelepah pisang menjadi suatu karya. Biasanya anak-anak itu bertanya-tanya, Bu ini gimana, Bu ini gimana lah. Setelah itu kita membimbing anak-anak untuk membuat hasil karya dari tanaman pisang tersebut. Oh ya, jadi anak-anak kita minta untuk mengkreasikan sendiri ya bahan yang sudah disiapkan itu tadi. Apa khusus dari pelepah pisang saja, Bu? Enggak, itu dari daun bisa, terus dari dari daun, terus pelepahnya, yang satunya itu debok itu batangnya. Batangnya pisang. Batangnya pisang. Selanjutnya metode atau strategi apa yang akan Bu Yanti lakukan dalam pembelajaran itu nanti untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan? Kemudian alasannya apa Bu Yanti memilih metode tersebut? Oh gitu. Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, proses dan produk, serta strategi pembelajaran aktif, sehingga murid dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak tidak hanya pasif, dia harus aktif dengan apa yang dia lihat, media yang dia lihat itu. Bisa belajar mandiri, ini buat apa, ini harus diapain, ya gitu. Sependapat dengan Bu Yanti, mungkin dengan begitu anak-anak akan bisa mengeluarkan pendapatnya, kemudian bisa mengkreasikan apa yang ingin disampaikan dari hati mereka. Kemudian Bu Yanti, kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh anak-anak setelah mengikuti pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bu Yanti? Murid lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran dan mampu mensyukuri atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia tahu, oh ini ciptaan Tuhan, dan dia harus tahu caranya bersyukur bagaimana. Yang terakhir Bu Yanti, apa yang bisa dikembangkan untuk mencapai kompetensi siswa itu nanti? Yang bisa saya kembangkan yaitu seharusnya murid itu diberi berbagai pengalaman dengan melihat video secara langsung agar murid lebih semangat dalam proses belajar. Jadi kalau anak-anak langsung melihat itu mungkin lebih tertarik, lebih semangat untuk belajar. Baik Bu Yanti, untuk pembelajarannya itu nanti akan Bu Yanti laksanakan kapan? Insya Allah akan saya laksanakan pada hari Jumat. Alhamdulillah, semoga berhasil ya Bu Yanti ya. Semoga lancar, jangan juga tidak grogi. Anak-anak juga merasa senang dengan pembelajarannya Bu Yanti. Amin. Baik Bu Yanti, terima kasih. Sama-sama, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
B. TK Dharma Wanita Sambilistik. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Baik, dalam kesempatan kali ini saya bersama Ibu Yanti akan melanjutkan wawancara pasca observasi. Mohon izin untuk melakukan wawancara. Baik Bu Yanti, saya mulai untuk wawancara kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah melakukan pembelajaran observasi kemarin? Alhamdulillah, saya merasa senang karena sudah bisa mengajar anak-anak secara maksimal. Dan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak lebih semangat dalam belajar. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak bisa lebih aktif dan lebih senang dalam belajar. Dan mereka belajar sesuai kebutuhannya dengan kemampuan yang dimiliki. Kelas saya menjadi lebih kondusif dan tenang. Alhamdulillah, jadi anak-anak setelah belajar diferensiasi itu anak-anak merasa senang, lebih nyaman, Berdebat juga. ya. Terus kemudian kelasnya jadi lebih tenang dan kondusif. Ya. Kemudian apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan pembelajaran dengan modul ajar yang sudah direncanakan. Akan tetapi ada kemungkinan hal-hal yang mungkin tidak maksimal, seperti anak-anak ingin berebut ketika melihat video, berebut tempat untuk saling pengen di depan gitu. Jadi ya itu kesulitan dari situ. Iya, karena memang mereka ya, Iya. jadi mereka serba ingin tahu ya. Kemudian dapatkah Bu Yanti ceritakan hal apa saja yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran itu? Baik. Hal-hal yang memuaskan bagi saya yaitu di saat anak-anak bisa belajar dengan tenang dan fokus pada pembelajaran, sehingga apa yang diberikan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga hasilnya dari anak-anak itu sangat memuaskan karena anak-anak bisa sudah dapat mengkreasikan media dari pernak pisang menjadi suatu karya seni. Luar biasa sekali, seperti pembelajaran yang telah Bu Yanti rencanakan dan telah Bu Yanti laksanakan, telah dikerjakan anak-anak juga dengan baik. Anak-anak juga bisa mengkreasikan hasil karya dengan baik. Kemudian apa yang menjadi kesulitan anak-anak? Saya rasa siswa tidak merasa kesulitan karena mereka melaksanakan tugas dengan baik dan merasa senang. Jadi anak-anak tidak merasa kesulitan dengan pembelajaran itu. Kemudian apakah Ibu mengalami kesulitan dalam pembelajaran diferensiasi ini? Alhamdulillah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini anak-anak belajar dengan tenang, semangat, terus lebih kondusif, sehingga mereka lebih nyaman dan alhamdulillah tidak ada kesulitan karena mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Alhamdulillah, jadi pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dari hasil yang saya amati sudah baik sekali, dan hal-hal yang telah baik ini mari kita tingkatkan dan kita pertahankan ya Bu ya. Kemudian berdasarkan pembelajaran yang baru saja dilakukan dan setelah saya amati, pembelajaran yang telah Bu Yanti laksanakan itu sudah bagus karena sudah berdiferensiasi dan juga menggunakan KSE, walaupun masih kurang sempurna ya, karena mungkin baru pertama kali ini melaksanakannya. Kemudian PSI-nya juga sudah terlaksana dengan baik, tapi anak-anak sudah merasa senang. Kemudian dalam RPP ada kegiatan mengingatkan kesepakatan kelas itu belum dilaksanakan oleh Bu Yanti. Kemudian pertanyaan tematik tidak ditanyakan semuanya kepada anak. Pada saat masuk kegiatan ini, kelihatannya anak-anak itu belum siap. Seperti tadi waktu melihat video, anak-anak pun seperti itu ya. Dan untuk waktu sebaiknya disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi tidak sampai
melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh DLC. Dan sebaiknya murid itu dirangsang untuk lebih aktif dengan pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa menggali informasi dari anak-anak, supaya anak-anak itu bisa lebih aktif dan berpikir kritis seperti itu. Kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan yang lebih kreatif. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian setelah kegiatan hari ini, apa yang akan dilakukan untuk praktek pengajaran selanjutnya? Saya akan berusaha menggali lebih dalam lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dan juga pembelajaran sosial emosional. Karena terus terang hal ini pertama bagi saya, jadi masih ada sedikit grogi dan mungkin dengan banyak belajar lagi mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini dan KSE akan membuat saya lebih paham, lebih mengerti, dan pembelajaran kelas akan lebih nyaman dan lebih menarik lagi. Semangat ya dia, semangat itu dari kita semangat melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian praktek pelajaran